Oh, baiklah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menyempatkan waktunya untuk berhadir pada acara seminar penyuluhan tentang pemanfaatan sampah dapur menjadi ekoenzim oleh saya sendiri untuk memenuhi tugas dari Ibu Tati Fidianasari dengan mata kuliah komunikasi bisnis. Baiklah teman-teman, langsung saja. Nah, apa sih yang disebut dengan sampah dapur gitu kan? Ada yang tahu nggak kira-kira sampah dapur itu apa aja? Baiklah, jadi sampah dapur adalah bahan dari organik yang berasal dari sampah atau limbah rumah tangga, lembaga, perkantoran, perhotelan, maupun restoran. Menurut data dari sumber Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2017, diperkirakan angka sampah di Indonesia mencapai angka sebesar 64 juta ton per tahun. Dan yang mendominasi, bisa kita lihat bersama di slide, yang mendominasi adalah sampah dari organik. Nah, selanjutnya, apa sih yang harus kita lakukan atas kerisauan ini? Mulai dari sekarang teman-teman, stop untuk buang sampah organik, karena sampah organik memiliki banyak sekali kegunaan, diantaranya pembuatan pupuk dan ekoenzim. Nah, kita fokuskan saja teman-teman. Kita membahas tentang ekoenzim. Kira-kira di sini ada yang tahu nggak? Apa sih yang disebut dengan ekoenzim gitu? Anak pertanian tahu kali ya? Jadi ekoenzim adalah hasil olahan limbah dapur yang difermentasi dengan menggunakan gula merah berupa ampas buah dan sayuran. Apa aja sih kegunaan dari ekoenzim ini gitu kan? Jadi yang pertama, fungsi dari ekoenzim itu adalah menggantikan bahan kimia yang terdapat di dalam cairan pembersih serbaguna, bisa juga sebagai hand sanitizer, bisa juga sebagai sabun, pengganti deterjen atau pengharum ruangan. Nah, apa-apa aja sih bahan dan alat yang kita gunakan untuk membuat ekoenzim tersebut? Yang pertama adalah botol bekas. Kenapa di sini kita menggunakan botol bekas, teman-teman? Karena untuk yang pertama sih untuk meminimalisir sampah plastik, yaitu ini kan termasuk bahan-bahan yang nggak bisa diolah kembali kan. Jadi alangkah lebih baiknya digunakan untuk bahan yang berguna juga. Yang selanjutnya adalah gunting, yang dimana fungsinya untuk menggunting nanti sampah dapur. Yang ketiga ada sampah dapur sendiri, yang mana bisa terdiri dari kulit buah, kulit bawang mungkin, atau sisa-sisa sayur-sayuran yang bagian depannya kan biasanya nggak kepake, itu kayak bawang kulitnya kan nggak kepake. Habis itu pisang juga kan kadang daripada dibuang kulitnya kan mending dipotong-potong taruh ke botol. Dan yang terakhir ada gula merah sebagai pencampur. Dan satu lagi teman-teman, campurannya di sini adalah air. Nah, apa-apa aja sih langkah dari pembuatan ekoenzim ini kan? Jadi yang pertama itu kita memasukkan air bersih maksimum sebanyak 60% dari volume wadah. Kenapa demikian gitu kan? Jadi karena agar nanti kan pada proses fermentasi itu mengeluarkan gas kan. Jadi pada saat pengeluaran gas itu airnya tidak membludak. Yang kedua, memasukkan gula sesuai dengan takaran, yaitu 10% dari berat air. Jadi untuk sekitar takaran kita, kalau kita kira-kira lah mungkin sampai airnya berwarna merah kali ya. Yang selanjutnya adalah teman-teman boleh memasukkan potongan sisa buah dan sayuran sebanyak 30% dari berat air, lalu diaduk rata. Dan yang terakhir, teman-teman bisa memastikan bahwasannya kemasan teman-teman itu tertutup rapat. Habis itu diberi label tanggal pembuatan dan tanggal pemanenan. Fungsi dari pembuatan tanggal tersebut agar teman-teman nggak lupa gitu kan, kapan nih kira-kira saya ngasih
bikin ekoenzimnya, dan kapan kira-kira untuk proses pemanenannya. Dengan rasio perbandingan 1:3:10. 1 untuk gula merah, 3 untuk sampah dapur, dan yang terakhir 10 untuk air. Untuk lokasi penyimpanan, alangkah lebih baiknya teman-teman tidak mengenakan ekoenzim ini dengan sinar matahari langsung. Memilih tempat yang memiliki sirkulasi udara yang baik. Jauhkan dari wangi-wangian menyengat seperti tempat WC, tong sampah, pembakaran, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada proses pemanenan. Nah, proses pemanenan ini ekoenzim ketika udah kita tampung seperti ini, jadi teman-teman nanti kita ambil airnya saja. Selebihnya ampasnya nanti bisa teman-teman simpan lagi dan akan ada gunanya. Dan yang terakhir, ekoenzim ini tidak memiliki tanggal kadaluarsa. Oh ya, untuk tambahan, proses pemanenan ini berlangsung secara 3 bulan, teman-teman. Jadi, apa aja sih ciri-ciri ekoenzim yang baik gitu kan? Jadi yang pertama itu, ekoenzimnya memiliki aroma yang sesuai dengan bahan, tidak berbau busuk juga, teman-teman. Yang selanjutnya, kalau terdapat jamur putih berarti berhasil. Tetapi teman-teman, kalau ada jamur hitam berarti gagal. Dan yang terakhir, beraroma agak masam ataupun segar. Jadi dia nggak bau busuk gitu. Wangi soalnya. Dengan kadar pH kira-kira 3,5 atau bisa lebih rendah. Menurut sumber Persatuan Enzim Alam Sekitar Malaysia, pengaplikasian ekoenzim bisa memiliki banyak keuntungan. Yang pertama dapat membersihkan area kompor dan dapur, mencuci piring, cuci pakaian dengan takaran sudah tertera di slide teman-teman. Dan mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Untuk saudara Ilham, Izin mungkin ya. bertanya. Silahkan Ilham. Baik, terima kasih untuk materi yang sudah disampaikan oleh Andima. Perkenalkan, nama saya. Sebelumnya izin off cam ya karena jaringannya kurang bagus. Baik, perkenalkan, nama saya Ilham Ali Syahabana, asal dari Institut Pertanian Bogor. Saya ingin bertanya kepada Andima, bisakah ekoenzim diletakkan di penyimpanan selain plastik? Nah, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Kira-kira ada pertanyaan lain nggak teman-teman? Biar sekalian jawabkan. Izin bertanya. Ya, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Nur Abdi. Izin bertanya, kan di slide tadi terdapat proses pemanenan ekoenzim. Itu kan prosesnya disaring terlebih dahulu. Jadi kan otomatis kalau disaring itu pasti ada cairan dan ampasnya. Jadi yang saya tanyakan, apa fungsi dari ampas tersebut? Jadi untuk tempatnya, kita nggak bisa menggunakan bahan dasar selain plastik. Dikarenakan nanti kan pada saat proses fermentasi terjadi gas nih kan, ada proses gas-gas lah di sana. Jadi nanti kalau nanti umpamanya saudara Ilham membuat botol dari kaca ataupun besi, mungkin kemungkinan besar akan pecah gitu kan. Jadi kalau nanti saudara Ilham pengen membuat yang lebih besar, Ilham bisa bikin di drum besar gitu yang berbahan dasar plastik. Kira-kira itu aja saudara Ilham untuk pertanyaannya. Baik, Saudara Andima. Terima kasih atas jawaban yang Anda berikan. Untuk saudari Afni tadi pertanyaannya mengenai gimana nih kalau umpamanya pas proses pemanenan ampasnya tersisa gitu ya nih? Ya. Iya, kan tadi apa namanya? Kan tadi disaring dulu.
Otomatis kan ada cairan dan ampasnya tuh. Jadi apa fungsi dari ampas tersebut? Nah, untuk fungsi dari ampas tersebut itu bisa saudari Afni gunakan sebagai pengharum ruangan. Mungkin nanti pada saat proses pemanenan kan. Jadi pas disaring itu teman-teman terserah sih mau pakai penyaringan kain kayak saringan teh kayak terserah, yang penting terpisah gitu antara ampas sama cairannya gitu kan. Jadi nanti pada saat proses pemanenan ampasnya itu bisa ditekan atau digumpalkan, ditaruh di mungkin di wadah besi, gelas atau segala macam. Itu nanti bisa digunakan sebagai pengharum ruangan. Kira-kira seperti itu aja, saudari Afni. Jadi nggak ada yang sampah di pembuatan ekoenzim ini gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya, Saudara Bima. Ada lagi yang ingin bertanya kira-kira teman-teman sebelum ditutup sesinya? Saya izin bertanya. Iya, silahkan, Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi. Saya berasal dari Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan. Kebetulan sekali saya memiliki peternakan kecil-kecilan, yakni peternakan kambing etawa. Dan saya ingin bertanya, apa keuntungan yang saya dapat apabila saya membuat ekoenzim ini, dan bagaimana cara pengaplikasiannya terhadap ternak kambing saya? Gunakan sebagai desinfektan atau pada saat yang kebersihan kandang, saudari Fauzi bisa menyemprotkannya di bagian sekitaran kandang. Baiklah teman-teman, terima kasih atas peluangan waktunya. Tetap jaga kesehatan.